Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester perekonomian Indonesia. Materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama ada konsep marginal efficiency of capital. Pengaruh keputusan investasi. Pengaruh keputusan investasi. Poin pertama ada konsep marginal efficiency of capital atau MEC yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam karya monumentalnya The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Merupakan salah satu fondasi penting dalam teori investasi Keynesian. MEC mengacu pada tingkat pengembalian yang diantisipasi dari investasi modal tambahan, yaitu presentasi keuntungan yang diharapkan investor atau perusahaan dari penanaman modal baru sepanjang umur kegunaannya dengan memperhitungkan biaya awal dan depresiasi modal tersebut. Dalam perhitungan matematis, MEC adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas masa depan suatu aset modal sama dengan harga modal tersebut pada saat investasi dilakukan. Selanjutnya, Keynes menegaskan bahwa keputusan investasi merupakan hasil dari perbandingan antara emisi dan tingkat bunga pasar atau interest rate. Bila emisi melebihi tingkat bunga, investasi dianggap laik dilakukan karena ekspektasi pengembalian modal melampaui biaya pinjaman atau biaya modal. Sebaliknya, jika emisi lebih rendah dari tingkat bunga, penanaman modal cenderung berkurang karena dianggap tidak profitable. Rumusan ini menghasilkan hubungan terbalik antara tingkat bunga dan tingkat investasi dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat bunga pasar, maka semakin kecil insentif untuk berinvestasi dan sebaliknya. Dampak lanjutan dari fluktuasi emisi terhadap perekonomian sangat signifikan. Jika emisi tinggi, investasi swasta akan tumbuh yang secara simultan mengakselerasi produksi dan menyerap tenaga kerja baru. Namun, jika emisi rendah atau menurun tajam, aktivitas investasi akan lusuh sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tekanan terhadap lapangan kerja. Sinilah peran kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif amat penting untuk menjaga ekspektasi profitabilitas investasi tetap positif, terutama pada saat kritis. Singkatnya, marginal efficiency of capital menggambarkan ekspektasi imbal hasil investasi pada satuan modal baru, menjadi penentu utama dalam perilaku investasi menurut teori Keynes. Nilainya dipengaruhi faktor suku bunga, ekspektasi keuntungan masa depan, serta kondisi makroekonomi secara menyeluruh. Mekanisme penurunan emisi seiring penambahan modal dan sensitivitas investasi terhadap suku bunga inilah yang membantu menjelaskan dinamika investasi, fluktuasi pertumbuhan ekonomi, serta perlunya intervensi kebijakan publik dalam mendukung stabilitas ekspansi ekonomi. Karakteristik utama dari emisi adalah kecenderungannya untuk menurun seiring penambahan investasi pada suatu jenis modal. Ketika investasi dalam aset tertentu meningkat, hasil marginal atau pengembalian tambahan dapat diekspektasikan semakin turun baik karena yield prospektif menurun akibat pasar yang mulai jenuh maupun karena meningkatnya biaya penggantian atau produksi aset tersebut. Grafik atau kurva emisi umumnya menurun dari kiri ke kanan, cerminkan menurunnya tingkat pengembalian ketika jumlah modal bertambah. Selain faktor tingkat bunga, ekspektasi keuntungan juga sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Dalam masa ekonomi tidak stabil atau resesi, ketidakpastian terhadap prospek pendapatan di masa depan menyebabkan turunnya emisi. Pengusaha menjadi lebih hati-hati atau bahkan menunda keputusan investasi mereka akibat ekspektasi keuntungan yang menurun. Sebaliknya, masa optimisme ekonomi akan mendorong meningkatnya investasi, yang kemudian memicu pertumbuhan output, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Sesuai dengan penekanan Keynes,
terhadap peran investasi bagi permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja strategi meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, sehat, dan terjangkau. Pemerintah merumuskan serangkaian langkah strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional dengan semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh warga. Yang pertama yaitu dengan diversifikasi sumber pangan, yaitu dengan mengurangi ketergantungan beras. Pemerintah menekankan pentingnya mengurangi dominasi konsumsi beras dengan memperluas asupan pangan lain, seperti jagung, sagu, singkong, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Selanjutnya dengan pengembangan pangan lokal dan alternatif. Terdapat upaya pengenalan dan promosi produk pangan lokal bernilai gizi tinggi seperti sorghum dan ubi jalar sebagai substitusi atau pengganti bahan pokok konvensional serta mendorong inovasi pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian, yaitu dengan adopsi teknologi modern. Untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal, didorong penerapan teknologi inovatif seperti penggunaan irigasi modern, pupuk organik, benih unggul, dan mekanisasi tani. Selanjutnya dengan praktik pertanian berkelanjutan. Pemerintah menyebarluaskan praktik agroekologi, membatasi pemakaian pestisida berbahaya, dan mengedukasi petani mengenai pengelolaan ekosistem agar produktivitas dan kelestarian lingkungan berjalan beriringan. Selanjutnya, yaitu pemerintah menjamin akses dan proteksi sosial, yaitu dengan adanya BNPT, BPNT atau bangunan pangan non-tunai. Melalui sistem digital, keluarga rentan menerima bantuan pangan yang bisa ditukarkan di pasar tradisional untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan mudah. Selanjutnya ada program kartu sembako, yaitu memberikan subsidi pembelian kebutuhan dasar untuk keluarga prasejahtera, sehingga mereka tetap mampu memenuhi asupan nutrisi di tengah dinamika harga pangan. Selanjutnya, kebijakan penguatan infrastruktur pertanian dan logistik, yaitu dengan irigasi dan air bersih. Revitalisasi serta perluasan sarana irigasi menjadi prioritas untuk memastikan air yang memadai sepanjang tahun pada lahan pertanian. Selanjutnya dengan distribusi dan penyimpanan, yaitu peningkatan kualitas jalan, pelabuhan, fasilitas penyimpanan modern, serta sistem rantai pendingin atau cold storage, demi menekankan pemborosan hasil panen dan memastikan akses pangan yang luas, serta stabilitas harga hingga ke pelosok. Yang kelima, kebijakan penanganan ketahanan pangan daerah tertinggal dan perbatasan, yaitu dengan mengadakan program khusus daerah marginal. Pemerintah menggulirkan program distribusi khusus, pembinaan kelompok tani, dan pelatihan teknik bertani efisien untuk wilayah terpencil serta perbatasan. Dan yang kedua dengan memperdayaan komunitas lokal. Penguatan kapasitas petani agar mampu mengelola dan mengembangkan pangan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian mereka di lapangan. Selanjutnya, kebijakan edukasi, penyuluhan, dan literasi pangan, yaitu dengan penyuluhan yang intensif. Institut seperti Kementerian Pertanian aktif dalam memberikan pengetahuan terkini terkait teknik pertanian, pengendalian hama terpadu, serta optimalisasi lahan. Selanjutnya dengan mengadakan sosialisasi pola konsumsi sehat. Melalui berbagai media, masyarakat didorong untuk memudahkan pola makan berbasis pangan lokal, lebih seimbang dan bergizi, mengurangi risiko ketergantungan satu komoditas. Yang terakhir yaitu kebijakan kemitraan swasta dan penguatan UMKM dengan melakukan kolaborasi dengan dunia usaha. Perusahaan agribisnis mendukung penyediaan input pertanian, contohnya benih ataupun pupuk, riset inovasi teknologi hingga pembangunan akses pasar bagi hasil tani. Selanjutnya dengan pengembangan UMKM sektor pangan
Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang pangan difasilitasi agar dapat meningkatkan produktivitas, memperluas distribusi, bahkan menembus pasar ekspor. Yang terakhir, saya akan membahas pentingnya membangun sikap entrepreneur pada rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi, sangat membutuhkan pengembangan sikap kewirausahaan di kalangan rakyatnya. Sikap entrepreneur bukan hanya modal utama pembangunan, tapi juga kunci pemanfaatan potensi bangsa demi tercapainya kemajuan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Yaitu satu, dengan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kewirausahaan menambah ragam barang dan jasa di pasar, mengakselerasi produktivitas, serta menciptakan nilai tambah, memperkuat struktur ekonomi nasional. Selanjutnya, peningkatan jumlah wirausaha mendorong diversifikasi ekonomi sehingga perekonomian tidak hanya bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian ataupun migas. Di banyak negara maju, peran entrepreneur berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto. Contoh nyata adalah pesatnya perkembangan perusahaan rintisan teknologi seperti ekosistem Silicon Valley di Amerika Serikat. Pola serupa dapat didorong oleh sektor teknologi, manufaktur, dan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kedua, pencipta lapangan kerja baru. Salah satu masalah utama Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran, khususnya bagi lulusan baru. Masyarakat yang membangun usaha sendiri tidak hanya menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri, namun juga menawarkan lapangan kerja baru untuk orang lain. UKM yang dirintis wirausahaan muda, memperkuat ekosistem bisnis dan membantu memperluas lapangan pekerjaan, baik di pusat ataupun daerah. Yang ketiga, dapat mendorong kemandirian ekonomi rakyat, yaitu bertambahnya jumlah entrepreneur, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah atau subsidi sosial. Warga menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, menumbuhkan budaya kerja keras, dan mengurangi beban fiskal pemerintah. Selanjutnya, program pelatihan dan dukungan bagi UMKM di berbagai daerah terbukti membangun kemandirian ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Yang keempat, sebagai pemantik inovasi dan peningkatan daya saing. Kewirausahaan menuntut kreativitas tinggi untuk memunculkan solusi inovatif bagi berbagai permasalahan dan kebutuhan pasar. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk produk, tapi juga model bisnis, teknologi baru yang membuat Indonesia lebih adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Keberhasilan startup semacam Gojek dan Tokopedia merupakan cerminan dari semangat inovasi yang memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan untuk masyarakat. Yang kelima, dapat perbaikan kesejahteraan dan dampak sosial. Keuntungan bisnis tidak melulu berupa nilai ekonomi, melainkan juga peningkatan kualitas hidup, baik bagi pelaku usaha maupun lingkungan sekitarnya. Banyak pelaku usaha sukses yang melibatkan diri dalam aktivitas sosial, dari penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan infrastruktur melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, dapat membangun etos mandiri, kreatif, dan resilient. Kewirausahaan menanamkan sikap pantang menyerah, percaya diri, serta keberanian mengambil risiko yang dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Pengusaha-pengusaha nasional seperti William Tanuwijaya, pemilik Tokopedia, dan Nadiem Makarim, pemilik Gojek, membuktikan bahwa dengan ketahanan mental, tantangan bisa diubah menjadi peluang strategis yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan mutu dan keterampilan sumber daya manusia, yaitu pendidikan kewirausahaan, baik formal maupun non-formal, membekali masyarakat dengan keterampilan manajerial, pemasaran, perencanaan bisnis, dan pengelolaan SDM. Sekolah dan perguruan tinggi yang mengintegrasikan pelajaran kewirausahaan membantu mencetak generasi muda yang visioner, inovatif, dan profesional.
Dengan menumbuhkan semangat entrepreneurship secara masif, Indonesia dapat memaksimalkan potensi besar yang dimiliki setiap individu untuk menjadi pelaku perubahan. Sikap ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga menjadi fondasi utama bagi kemandirian bangsa, kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.